Para sahabat Wirid Traveling with Jesus, salam jumpa. Kami Paulus Sunari dan putra kami Juan de la Cruz Putra Crisario dari Paroki Santo Silvester, Pecatu, Bali akan membacakan bacaan liturgi hari ini, hari Jumat tanggal 2 Juli 2021. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Bernardinus Realino, Sang Pengaku Iman. Mari kita dengarkan sedikit dari riwayat Santo ini. Santo Bernardinus Realino lahir di Carpi, Modena, Italia pada tanggal 1 Desember 1530. Setelah belajar ilmu kedokteran dan hukum, ia berturut-turut diangkat sebagai wali kota di Felizano, jaksa di Alexandria, dan sekretaris kedutaan Napoli. Setelah Closide, istrinya meninggal dunia, ia berkenalan dengan Serikat Yesus di Napoli. Perkenalan itu berawal dari khotbah-khotbah seorang imam Yesuit yang diikutinya dengan rajin. Khotbah-khotbah ini sungguh menarik, sehingga ia memutuskan untuk lebih memperhatikan kehidupan rohaninya. Keputusan ini semakin diperkuat oleh penampakan istrinya sebanyak 3 kali dengan pesan supaya ia meninggalkan karir duniawinya. Pesan istrinya itu pun kemudian dikuatkan lagi oleh penampakan Bunda Maria padanya. Terdorong oleh hal-hal di atas, Bernardinus memutuskan untuk mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Serikat Yesus. Permohonannya diterima, dan setelah mengikuti suatu pendidikan khusus, Bernardinus ditahbiskan menjadi imam. Selama beberapa tahun ia bekerja di Napoli, sifatnya sangat sopan dan ramah, penuh cinta dan pengertian kepada umatnya, menyebabkan dia sangat dicintai oleh umat Napoli. Umat dengan berat hati melepaskan dia ketika dia dipindahkan ke Lecce, provinsi Apulia, untuk mendirikan sebuah kolose. Di kolose Yesuit ini, Bernardinus memberi kuliah filsafat dan teologi, hingga akhir hidupnya dalam masa kerja selama 42 tahun. Bernardinus menetap di Lecce. Sebagaimana di Napoli, di Lecce pun Bernardinus sungguh dicintai. Ia menampilkan diri sebagai seorang pewarta iman yang tangguh, pengkhotbah ulung, pembimbing rohani, dan bapa pengakuan yang disenangi umat. Kemasyhuran namanya bukan saja karena gaya kepemimpinannya yang penuh kesabaran, pengertian, dan cinta, tetapi juga lebih-lebih karena kesalehan hidupnya dan mukjizat-mukjizat penyembuhan yang dilakukannya. Bernardinus sangat akrab dengan anak-anak dan muda-mudi.
Ia menjadi penolong dan penghibur yang tidak kenal lelah bagi orang-orang yang malang. Ketika ajalnya mendekat, wali kota Lecce mengumpulkan semua pembantunya dan pemimpin-pemimpin masyarakat setempat untuk berdoa bagi keselamatan jiwa Bernardinus. Kepada mereka ia berkata, "Kota kita telah diberkati Allah dengan satu anugerah istimewa, yakni Pater Bernardinus Realino. Beliau telah mengabdi kota ini selama 40 tahun dan telah melakukan banyak hal dengan hidupnya yang suci. Karunia-karunia dan berbagai mukjizat. Setiap orang dari kota ini, juga mereka yang berasal dari kota lain, telah menikmati sedikit kebaikan hati Pater Bernardinus." Ketika tiba saat terakhir hidupnya, Bernardinus berkata kepada para pemimpin masyarakat, "Dari surga kediamanku yang abadi, aku akan selalu melindungi kota Lecce dan seluruh umat." Bernardinus Realino meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 1616. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 23 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sarah hidup 127 tahun. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Setelah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milikku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Malpela di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta harapan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang di antaranya aku diam, tetapi harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hambanya kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?"
Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang punya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayah serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang berjanji, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak ingin mengikuti, maka lepaslah engkau dari sumpahmu saya ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai-roi. Ia tinggal di tanah Negev. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya, dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang ada. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak dari dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Siapa yang dapat keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya? Refren. Bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Berbahagialah orang yang berpegang teguh pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat. Refren, bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang dari-Mu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam merayakan umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama milik pusaka-Mu. Refren, bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Bukan orang sehat yang memerlukan dokter. Aku menginginkan kasih sayang, bukan persembahan. Alleluia, alleluia, alleluia.
Bacaan Injil, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 9, ayat 9 sampai dengan ayat 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu rumah sakit atau mungkin puskesmas atau mungkin poliklinik adalah tempat di mana orang yang menderita sakit mendapatkan pengobatan supaya ia sembuh. Banyak orang menolak untuk memeriksakan dirinya kepada dokter karena mereka menganggap dirinya masih cukup sehat. Tetapi sekali penyakitnya ketahuan, penyakit itu sudah sangat parah dan bahkan gawat, sehingga terlambat untuk diobati. Demikian pula dengan keselamatan. Tidak sedikit orang menolak untuk datang kepada Tuhan Yesus karena mereka menganggap bahwa dirinya sudah cukup baik, tak ada kekurangan, atau melakukan perbuatan dosa sedikit pun. Golongan yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain dalam Injil kita dengarkan adalah orang Farisi. Mereka, orang Farisi, beranggapan bahwa pemungut cukai adalah orang berdosa dan tak mungkin akan menjadi baik dan bertobat. Pertanyaan, mengapa orang Farisi dan ahli Taurat sangat membenci orang-orang yang dianggapnya berdosa seperti pemungut cukai? Pada pandangan mereka pada saat itu, pemungut cukai memiliki posisi yang sangat rendah bagi masyarakat Yahudi. Ajaran dari para nabi waktu itu mengatakan bahwa pemungut cukai merupakan orang yang cemar. Kerohanian mereka sama kotornya dengan kulit orang kusta. Mereka harus dihindari kalau berpapasan di jalan. Mengapa pemungut cukai ini begitu benci? Karena banyak dari mereka sering mengambil untung dengan memungut pajak lebih dari yang seharusnya. Mereka juga dianggap sebagai alat bangsa untuk menindas orang Israel. Mereka begitu kotor dan korup. Mereka sendiri di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami kesulitan begitu besar dengan cara menyerap uang dari bangsa untuk Kanaan untuk kerajaan Romawi. Tentu wajar jika orang Yahudi sangat membenci mereka. Oleh karena itu, ketika melihat Yesus makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa, orang Farisi menunjukkan ketidaksenangannya dan berkata, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?"
Bapak Ibu para saudara yang terkasih, Tuhan Yesus di sini memposisikan dirinya sebagai tabib atau dokter dan memposisikan orang berdosa sebagai orang sakit. Dia tidak memposisikan orang berdosa sebagai kaum tersingkir yang harus dijauhi karena mereka tidak mungkin bisa bertobat. Dia tidak mengutuk mereka dan membuang mereka walaupun dia berhak melakukan itu. Sebaliknya, dia memanggil kembali mereka dengan tujuan mengobati penyakit mereka dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Disinilah Yesus menunjukkan belas kasihannya. Bapak Ibu para saudara, kiranya pesan apa yang bisa kita renungkan dari tindakan Yesus ini? Pertama, adalah mudah bagi kita untuk melihat kelemahan, kekurangan, dan juga dosa yang diperbuat orang lain. Kita seringkali dengan gampangnya melontarkan kritikan atau menghakimi mereka dan menganggap diri kita ini lebih benar dari mereka. Tuhan Yesus berkata, "Jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa ia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Mungkin pesan yang kedua yang bisa kita renungkan, jangan kita menjadi sombong. Kadang kita lebih ketat dari Tuhan Yesus di dalam memperlakukan orang lain yang masih dalam dosa. Kadang kita jauh lebih dekat dan tidak sabar dengan orang lain yang belum dewasa secara rohani. Tuhan Yesus jauh lebih menerima, lebih sabar, dan menanti daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sayangnya, seringkali kita mengambil posisi para Farisi dan ahli Taurat dalam menilai orang-orang lain yang belum dewasa. Kita menilai mereka, memberikan label cemar, menghindari mereka, dan tidak mau berurusan dengan mereka. Ada istilah, celakalah dokter yang punya banyak pengetahuan kesehatan, tetapi menghindari orang sakit. Celakalah orang rohani yang mengenal Tuhan lebih dari yang lain, tetapi menghindari orang berdosa. Celakalah orang yang nyaman di dalam kelompok kecilnya dan menghakimi semua orang tanpa mau bergaul dan terlihat dalam kehidupan orang berdosa. Kesimpulan pesan yang mau disampaikan kepada kita, jangan sekalipun menghakimi orang lain, apalagi merasa diri benar. Sebaliknya kita harus merasa diri orang berdosa dan lemah di hadapan Tuhan dan berani datang kepada Tuhan Yesus dan lebih-lebih mau bertindak seperti Yesus yang mau merangkul orang lain yang belum diselamatkan dan membawanya kepada Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami hanyalah kaum Farisi munafik yang menganggap diri suci. Engkau sajalah yang kudus, Engkau sajalah yang benar, Engkau sajalah yang layak diagungkan. Engkau rela datang ke dunia dan makan bersama-sama dengan orang berdosa. Kami begitu picik dan sombong. Kami sibuk memperhatikan mereka padahal Tuhan kami sibuk menjangkau mereka. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah rahmat pengampunan selalu tinggal di antara kami, sehingga kami tetap semangat membangun pertobatan di dalam diri kami setiap saat.
Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dear brothers and sisters, those are the readings for today. We hope you enjoy it, and see you again tomorrow from We Read Traveling with Jesus. Goodbye. Cari fratelli e sorelle, vi ringraziamo per aver ascoltato e pregato con noi. Vi chiediamo di sostenerci iscrivendosi su questo canale, mettere mi piace e condividerlo. Grazie di cuore e Dio vi benedica.